Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Edwin Jonathan Purba dengan NIM 231401091 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu generatif AI dan perannya dalam dunia pendidikan. Belakangan ini, generatif AI mulai populer dan memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi kecerdasan buatan, khususnya di bidang pemrosesan bahasa alami dan pembuatan konten otomatis. Kemampuan Gen AI dalam menghasilkan konten kreatif seperti teks, gambar, suara, dan video mempunyai potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan membuka peluang inovasi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Melalui generatif AI, pendidikan dapat menjadi lebih adaptif dan personal, di mana materi belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan unik setiap siswa. Selain itu, AI ini memungkinkan terciptanya media pembelajaran yang lebih interaktif dan dinamis, seperti simulasi dan visualisasi konsep-konsep yang abstrak yang pada gilirannya memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang kompleks. Penggunaan generatif AI dalam pendidikan juga sejalan dengan upaya menciptakan proses pembelajaran yang inklusif dan mudah diakses. Teknologi ini dapat menghasilkan konten dalam berbagai bahasa, menyediakan teks alternatif untuk siswa dengan kebutuhan khusus, atau menawarkan dukungan berbasis suara dan teks, sehingga memudahkan lebih banyak siswa dalam mengakses materi pelajaran. Namun, adopsi generatif AI dalam pendidikan juga menghadirkan sejumlah tantangan, termasuk persoalan etika, privasi, dan potensi ketergantungan berlebihan pada teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan generatif AI di dunia pendidikan membutuhkan kebijakan yang bijaksana dan serta pemahaman mendalam tentang dampak jangka panjangnya pada dunia pendidikan. Lalu, bagaimana prinsip kerja teknologi Gen AI tersebut atau generatif AI? Teknologi AI yang ada dalam setiap sistem pada dasarnya adalah berupa file yang berisi pengetahuan dan pola yang dimiliki manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. File ini sering juga disebut sebagai model AI. Pada teknologi AI yang berbasis pembelajaran mesin, file model AI dihasilkan oleh algoritma pembelajaran mesin yang berdasar pada masukan data latih. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Misalkan untuk menghasilkan AI yang akan mengenali sidik jari, maka dibutuhkan data latih berupa beberapa pola sidik jari dan nama orang yang mempunyai sidik jari tersebut. Algoritma machine learning akan mencoba melatih atau mengambil pola sidik jari tertentu dan menyimpan pola atau pengetahuan tersebut ke dalam model AI. Di saat kita ingin meminta AI memprediksi pola sidik jari tertentu, AI akan mulai mencari pemilik pola tersebut dari model AI yang sudah dilatih, dan AI akan memberi output nama pemiliknya. Selain untuk mengenali pola, generatif AI juga dapat menghasilkan teks, gambar, audio, video, dan sebagainya. Lalu apa saja klasifikasi dari Gen AI? Yang pertama berdasarkan target pengguna dalam lingkup universitas, yaitu yang pertama adalah mahasiswa, di mana Gen AI dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran, seperti membantu mahasiswa membuat konten seperti rangkuman, catatan, dan outline esai atau makalah. Yang kedua adalah dosennya sendiri, yaitu menggunakan Gen AI dengan fungsi yang sama seperti mahasiswa, misalnya menghasilkan teks ataupun multimedia, tetapi ada juga tambahan yang lain seperti digunakan untuk memeriksa pekerjaan mahasiswa. Penggunaan Gen AI bagi dosen dapat membuka peluang-peluang di dalam menyusun materi pembelajaran. Lalu yang kedua, klasifikasi berdasarkan platform. Yang pertama itu adalah web. Gen AI dapat diakses menggunakan browser yang lazim digunakan untuk mengakses situs internet seperti Chrome, Edge, ataupun Firefox, yang merupakan aplikasi peramba yang dapat digunakan untuk mengakses Gen AI tersebut. Yang kedua adalah mobile, di mana Gen AI diakses menggunakan aplikasi mobile yang dijalankan di gawai pengguna. Lalu ada desktop, di mana aplikasi Gen AI dapat langsung dibuka di aplikasi desktop. Akses Gen AI tidak menggunakan situs web, misal pada aplikasi Adobe Express, Blender, Sheet AI dari Microsoft. Lalu yang terakhir adalah Application Programming Interface atau API, di mana akses ini digunakan oleh layanan web lainnya untuk menyediakan kemampuan Gen AI dengan menggunakan API yang tersedia di aplikasi Gen AI yang lainnya, misalnya API dari ChatGPT, Prosa AI, dan sebagainya. Lalu berdasarkan
klasifikasi berdasarkan lisensi penggunaan. Yang pertama itu bebas, di mana Gen AI dapat digunakan tanpa biaya. Beberapa juga tanpa registrasi. Sebagian besar Gen AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lainnya menyediakan akses bebas tetapi dengan fitur yang terbatas. Lalu ada komersial tanpa versi edukasi, di mana Gen AI jenis ini untuk menggunakannya harus membayar langganan. Biaya ada yang dihitung berbasis waktu, misalnya seperti biaya per bulan, dan ada juga seperti berbasis jumlah penggunaan, misalnya berapa kali AI tersebut digunakan. Lalu ada komersial dengan versi edukasi, di mana beberapa Gen AI ada yang menyediakan harga khusus untuk pengguna dari lembaga edukasi. Lalu klasifikasi berdasarkan jenis output, yang pertama adalah teks, di mana sebagian besar Gen AI menghasilkan deretan teks berdasarkan data latihnya. Data teks ini bisa berupa ringkasan, terjemahan, artikel, dan lain sebagainya. Contoh Gen AI seperti ini adalah ChatGPT dan Gemini AI. Yang kedua ada gambar, di mana Gen AI seperti Stable Diffusion dan DALL-E dapat menghasilkan gambar. Gambar yang dihasilkan dapat bersifat gambar yang terkesan sintetis, misalkan model sketsa atau kartun, maupun gambar seperti foto. Lalu video, di mana Gen AI dapat menghasilkan video sesuai dengan prompt yang diberikan oleh pengguna, di mana jenis ini dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran yang menjelaskan materi pembelajaran. Salah satu contoh dari Gen AI ini adalah InVideo AI. Lalu suara, di mana Gen AI dapat mengenali atau mendeteksi suara, misalnya pada sistem text-to-speech ataupun menghasilkan musik berdasarkan spesifikasi pada prompting. Contoh dari Gen AI adalah TTS Prosa AI yang dapat menghasilkan suara dalam bahasa Indonesia dari teks yang diberikan. Lalu ada kombinasi dari jenis keluaran atau bisa disebut juga sebagai multimedia, di mana beberapa Gen AI dapat mengkombinasikan berbagai output menjadi satu output multimedia, misalkan presentasi dengan audio dan video, atau menghasilkan film singkat seperti video pendek. Contoh dari jenis AI ini adalah Midjourney AI. Lalu klasifikasi berdasarkan bahasa yang diinput. Yang pertama ada bahasa Inggris, di mana beberapa Gen AI hanya dapat menerima prompting dalam bahasa Inggris dan memberikan keluaran dalam bahasa Inggris juga. Walaupun begitu, AI ini tetap dapat menerima prompting dalam bahasa lain, tetapi tetap menghasilkan output dalam bahasa Inggris. Lalu ada bahasa tunggal non-Inggris, di mana Gen AI dirancang menerima bahasa non-Inggris, misalkan bahasa Jerman, dan memberikan keluaran dalam bahasa tersebut juga. Lalu untuk bahasa jamak, di mana Gen AI ini dapat menerima prompting dan menghasilkan keluaran dalam berbagai macam bahasa. Bahasa keluaran disesuaikan dengan bahasa prompting yang digunakan. Contohnya adalah ChatGPT dan Gemini, karena mereka telah mampu melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan jenis aplikasinya. Yang pertama adalah berdiri sendiri, di mana aplikasi Gen AI ini merupakan aplikasi yang berdiri sendiri, sehingga dapat bekerja tanpa membutuhkan aplikasi Gen AI lainnya. Contohnya adalah GPT dan Gemini yang merupakan Gen AI yang bekerja tanpa membutuhkan Gen AI lainnya. Yang kedua ada enkapsulasi dari aplikasi lain, di mana aplikasi Gen AI ini bisa dibilang sebagai suatu pembungkus yang akan menjalankan aplikasi Gen AI lainnya. Contohnya adalah Jasper AI yang merupakan antarmuka dari GPT-4. Lalu ada kombinasi dari beberapa AI, di mana suatu aplikasi Gen AI memanfaatkan beberapa aplikasi Gen AI maupun aplikasi lainnya untuk menjadikannya suatu aplikasi AI. Lalu apa-apa saja keuntungan dan kerugian dari Gen AI? Generatif AI dalam dunia pendidikan membawa sejumlah keuntungan dan kerugian yang signifikan. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, saya akan bahas keuntungannya. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang depersonalisasi, di mana generatif AI dapat menyesuaikan materi belajar berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. AI ini dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan menghasilkan latihan khusus sehingga siswa bisa belajar secara lebih efektif. Yang kedua ada otomatisasi tugas, di mana generatif AI dapat membantu mengotomatisasikan berbagai tugas administratif, misalnya seperti penilaian ujian atau penyusunan laporan kemajuan siswa. Hal ini memberi guru atau dosen lebih banyak waktu untuk berfokus pada pengajaran dan interaksi dengan siswa. Lalu ada aksesibilitas dan inklusivitas. Dengan kemampuan menghasilkan konten dalam berbagai bahasa dan format, generatif AI dapat membantu siswa yang memiliki kebutuhan khusus, seperti mereka yang membutuhkan bantuan visual atau suara, dan menyediakan materi yang
lebih mudah diakses oleh semua siswa. Lalu ada meningkatkan kreativitas dan visualisasi, di mana generatif AI memungkinkan visualisasi konsep-konsep abstrak dalam bentuk simulasi, gambar, atau animasi. Hal ini membantu siswa memahami konsep yang kompleks dan mendorong mereka untuk bereksperimen dengan proyek kreatif di bidang seni, desain, ataupun teknologi. Lalu yang terakhir ada pendampingan pembelajaran secara penuh, di mana dengan kemampuan generatif AI ini dapat menyediakan bimbingan belajar kapan saja. Siswa dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan mereka di luar jam belajar atau sekolah. Hal ini menjadikan proses belajar lebih fleksibel dan mendukung pembelajaran mandiri. Lalu untuk kerugiannya, yang pertama ada risiko ketergantungan pada teknologi, di mana ketergantungan pada AI dapat mengurangi kemandirian belajar siswa. Mereka mungkin terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas, sehingga berpotensi menghambat pengembangan keterampilan kritis atau pemecahan masalah mereka sendiri. Lalu ada kualitas konten yang tidak konsisten, di mana meskipun AI dapat menghasilkan konten yang informatif, kualitas konten tersebut tidak selalu akurat atau relevan. Dalam beberapa kasus, AI bisa menghasilkan informasi yang salah atau bias yang bisa membingungkan siswa dan mempengaruhi pemahaman mereka. Lalu ada isu privasi, di mana penggunaan generatif AI memerlukan data siswa untuk mempersonalisasi pengalaman belajar yang bisa menimbulkan masalah privasi jika data tidak dikelola dengan baik. Lalu ada plagiarisme otomatis, di mana AI dapat menghasilkan konten yang mirip dengan karya lain bahkan tanpa disadari oleh penggunanya sendiri. Ini bisa terjadi karena AI mengakses teks atau pola umum dari dataset yang besar yang kemudian diulang dalam bentuk baru. Lalu ada kesulitan dalam menilai originalitas dari suatu karya. AI sulit membedakan antara karya originalitas dengan karya yang dibuat berdasarkan model umum atau konvensi yang bisa mengurangi nilai akademis atau ilmiah dari sebuah karya. Lalu bagaimana cara kita untuk meminimalisir dampak risiko atau kerugian dari generatif AI? Yang pertama adalah pelatihan penggunaan AI secara bijak. Kita harus mengajak siswa, guru, ataupun dosen untuk menggunakan AI sebagai alat bantu dan bukan sebagai solusi utama. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan tentang kapan sebaiknya menggunakan AI dan kapan mengandalkan pemikiran kritis dan kemampuan mereka sendiri. Lalu juga untuk tugas yang menantang dan keterampilan ide berpikir kritis, di mana kita harus merancang tugas yang memerlukan analisis mendalam atau interaksi manusia, sehingga tidak sepenuhnya bisa dikerjakan oleh AI. Hal ini akan mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian berpikir. Lalu ada kebijakan data yang transparan, di mana pendidik dan lembaga pendidikan perlu memilih platform AI yang berkomitmen terhadap keamanan data dan mematuhi aturan privasi data. Lalu AI sebagai alat pendukung, di mana profesi AI harus diatur sebagai alat bantu bukannya pengganti. Guru tetap perlu menjadi fasilitator utama yang membimbing siswa dalam memahami materi dengan pendekatan yang empatik dan personal. Lalu peraturan tentang edukasi tentang etika penggunaan AI. Mahasiswa dan siswa perlu diajarkan tentang etika akademis dan bahaya ketergantungan AI untuk tugas atau ujian. Lembaga pendidikan dapat membuat aturan khusus terkait penggunaan AI dalam pekerjaan tugas. Lalu tahap penulisan yang terpantau, di mana sistem mengatur siswa untuk menunjukkan proses penulisan mereka dalam beberapa tahap seperti outline, draft pertama, dan final draft yang dapat membantu guru menilai keterlibatan siswa dalam menyusun karya secara orisinal. Lalu ada deteksi karya AI. Beberapa alat plagiarisme telah disesuaikan untuk mendeteksi tulisan yang dibuat oleh AI. Lembaga pendidikan bisa menggunakan alat-alat ini untuk mengidentifikasi konten yang mungkin dihasilkan oleh AI. Sebagai penutup, meskipun generatif AI membawa berbagai manfaat luar biasa dalam dunia pendidikan, termasuk personalisasi pembelajaran, otomatisasi tugas, dan peningkatan aksesibilitas, penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Potensi kerugian seperti ketergantungan, tantangan dalam menjaga originalitas karya, serta isu privasi juga harus diperhatikan dengan serius. Dengan menerapkan kebijakan yang tepat, mendidik siswa tentang etika penggunaan AI, dan mengintegrasikan peran pendidik secara maksimal, kita dapat mengoptimalkan manfaat generatif AI sekaligus meminimalkan risiko yang muncul. Pada akhirnya, AI diharapkan menjadi alat bantu yang memperkaya proses belajar dan mengajar, bukan menggantikannya, dan mendukung terciptanya generasi pembelajar yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Demikian video ini saya buat, semoga dapat memperluas pengetahuan penonton. Terima kasih.